Bau atau Bau-Bau adalah sebuah pemerintahan kota di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara. Kota ini cukup unik karena ternyata Buton tidak memiliki penduduk asli. Masyarakat Buton merupakan masyarakat pendatang, namun hebatnya mereka hidup damai berdampingan. Selain itu, pulau ini menyimpan eksotisme pantai yang tidak kalah dengan pulau-pulau lain di Indonesia yang juga terkenal dengan keindahan pantainya. Lalu, apa lagi yang istimewa dari Pulau Buton? Masjid yang dikenal dengan namanya Masjid Agung Waluyo atau Masjid Agung Keraton Buton berdiri di tengah kota Bau-Bau. Masjid yang merupakan peninggalan kerajaan Islam Buton ini dibangun pada 1712 di era kepemimpinan Sultan Sakiuddin Nurul Alam. Bila dilihat sekilas, masjid berusia nyaris 300 tahun ini memang tampak biasa-biasa saja. Bentuknya persegi panjang dan memiliki arsitektur yang sederhana. 209 tahun setelah ia berdiri, masjid ini mengalami pemugaran, tepatnya pada tahun 1930 sejak pemerintahan Sultan Buton ke-37. Bangunan masjid ini terdiri atas tiang-tiang pancang dari kayu jati dan dinding yang terbuat dari batu-batu besar. Selain sebagai salah satu masjid tertua di Pulau Buton, Masjid Waluyo juga memiliki lampu tertua yang merupakan hadiah dari Sultan Keraton Yogyakarta. Hampir setiap bagian dari Masjid Agung Keraton Buton ini memiliki makna. Di antaranya, masjid ini memiliki 12 pintu di keempat sisinya dan 12 jendela di bagian atas. Menurut budayawan yang juga merupakan khatib di masjid tersebut, yaitu Laode Muhammad Syafiuddin, jumlah pintu dan jendela disesuaikan dengan jumlah pintu pada benteng Waluyo yang berada di dekat lokasi masjid, juga berjumlah 12. 12 pintu itu filsafatnya pada diri manusia kita kan juga 12. Satu, telinga. Pintu juga. Dua, mata. Pintu juga. Lubang hidung. Pintu juga. Mulut. Pintu juga. Ya kan? Kemudian rahasia kita, tanda petik alias kemaluan kita laki-laki maupun perempuan, itu juga pintu. Dua yang di dalam, yaitu hati, karena dia berkaitan dengan jiwa atau ruh. Kemudian kalbu kalau kita larikan kepada ilmu jiwa, perkembangan manusia, karena di situ adalah pusat dorongan daripada naluri manusia. Keunikan lain dari masjid ini tampak dari bentuk bangunan arsitektur masjid yang merupakan manifestasi gambaran anatomi tubuh manusia. Salah satunya adalah tiang-tiang penyangga yang berjumlah 313 tiang yang menggambarkan jumlah ruas tulang yang menyangga tubuh manusia agar dapat berdiri tegak. Lalu jika biasanya beduk diletakkan di bagian luar bangunan masjid, hal itu tidak terjadi di masjid ini. Beduk yang menjadi salah satu instrumen pemanggil umat muslim untuk menunaikan sholat diletakkan di dalam masjid sebagai penggambaran jantung yang berdetak di dalam tubuh manusia, berdenyut menopang kehidupannya. Tak hanya itu, panjang beduk yang berukuran 99 cm ini merupakan simbol Asmaul Husna atau 99 sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap Jumat, panggilan suara beduk di masjid ini dibunyikan pada pukul 9 dan 10 pagi dan terdengar berbeda dengan masjid-masjid pada umumnya di Indonesia. Di pintu masuk masjid terdapat 19 anak tangga yang diambil dari total jumlah rakaat sholat wajib sehari semalam ditambah 2 rakaat sholat sunnah sebelum memasuki masjid. Satu hal lagi yang unik dan dianggap luar biasa oleh masyarakat setempat tentang Masjid Agung Waluyo ini adalah terdapatnya pusena atau pusat bumi. Konon dari lubang yang sangat dalam itu sering terdengar suara azan dari Mekah, Arab Saudi. Itulah sebabnya pusena ini disebut sebagai pintu menuju Mekah.
Pusena yang berada tepat di belakang mihrab ini tidak diketahui kedalamannya. Kabarnya jika kita melempar sesuatu ke lubang tersebut, maka benda itu tidak akan terdengar menyentuh dasar, saking terlalu dalamnya lubang itu. Menurut warga setempat, bila kita melihat ke dalam lubang pusena, maka kita akan dapat melihat wajah keluarga atau kerabat yang telah meninggal. Namun tanpa adanya penelitian maupun pembuktian lebih lanjut, kisah tersebut tetap menjadi misteri tersendiri di balik masjid bersejarah ini. Untuk menghindari hal-hal yang membawa umat menuju pada kemusyrikan, maka pusena itu kini telah ditutup dengan semen dan karpet yang saat ini dijadikan sebagai mimbar imam. Dan tak seorang pun diizinkan untuk membuka atau membongkarnya. Di masjid itu yang kepercayaan masyarakat itu sudah zaman lampau sampai sekarang kami ini itu diketahui bahwasanya di sana itu adalah pusat bumi konon seperti ini ya. Konon itu para ahli astronom dia sudah pernah datang ke sini melihat bahwa memang tinggal masjid beton ini yang mihrabnya itu tidak pernah bergeser, tetap. Di sisi kanan luar masjid terdapat sebuah tiang yang cukup dapat mencuri perhatian kita. Tiang yang disebut Kasulana Tombi atau tiang bendera tingginya mencapai 27 meter yang berdiri pada ketinggian 300 meter di atas permukaan laut. Sebelum tersambar petir pada tahun 1871, tiang bendera ini menjadi tanda kebesaran bendera Kesultanan Buton di masa kejayaannya. Namun kini tiang bendera dari kayu jati tersebut tetap dikukuhkan di sisi masjid sebagai pelestarian budaya Kesultanan Buton. Bukan hanya bentuk fisik bangunan, Masjid Agung Waluyo ini ternyata juga memiliki pengurus masjid yang lain dari biasanya. Perangkat pengurus masjid yang kesemuanya berjumlah 16 orang ditempa dan dipilih oleh para pemuka adat dan tokoh-tokoh agama masyarakat Waluyo. Di antaranya satu orang lakina agama yang di zaman Kesultanan Buton berperan sebagai menteri urusan agama. Lalu ada satu orang imam, 4 orang khatib atau penceramah, dan 10 orang moji atau bilal. Ke-16 pengurus masjid ini merupakan penggambaran dari rentang waktu seorang janin berada di rahim ibunya sampai dengan ditiupkannya ruh kehidupan ke dalam janin tersebut, yakni 160 hari lamanya. Para perangkat masjid ini juga menggunakan pakaian yang berbeda sesuai dengan tugasnya masing-masing. Bahkan mereka juga memiliki tongkat yang selalu mereka bawa, terutama saat menuju ke masjid. Namun tongkat tersebut dapat diambil sewaktu-waktu ketika pemiliknya melakukan kesalahan dalam mengemban tugas serta diberhentikan dari tugasnya. Kan ini syarat dengan muatan filosofi yang sangat tidak bisa diterjemahkan oleh bukan ahlinya, kecuali memang mereka itu adalah golongan orang-orang tahqiq. Sehingga kelihatan di Buton ini bahwa bagaimanapun modernnya rakyat atau masyarakat negara sekarang, tetap orang Buton memegang teguh dengan tata adat istiadatnya yang bernafaskan Islam. Memperhatikan bagaimana proses pemanggilan pelaksanaan sholat Jumat di masjid seluas 4 km persegi ini cukup juga berbeda dengan masjid kebanyakan. Kumandang azan dilakukan oleh 4 orang bilal. Selain itu, sebelum memulai ibadah sholat Jumat, sang imam akan berdiri di dekat tiang bendera yang menghadap ke lautan untuk mendoakan seluruh umat di muka bumi ini. Kemudian imam masjid duduk di serambi masjid sambil menunggu jemaah datang. Hingga kemudian dijemput salah seorang perangkat masjid untuk melakukan sholat Jumat. Namun sebelum berdiri di depan, imam melakukan sholat sunnah masjid terlebih dahulu. Baru kemudian dia berjalan ke depan mimbar diiringi para perangkat masjid. Selesai melaksanakan sholat Jumat, para perangkat masjid ini tidak langsung meninggalkan masjid, melainkan melakukan pemanjatan doa bersama beberapa pengunjung masjid yang berdatangan dari jauh yang meminta didoakan demi hajatnya masing-masing. Saat itulah ke-12 jendela Masjid Agung ini akan ditutup dan hanya akan dibuka kembali hingga hari Jumat mendatang atau di hari raya Islam. Ritual sholat Jumat semacam ini merupakan warisan sejak zaman Kesultanan Buton yang masih dilakukan hingga detik ini.
Sepertinya jika Anda berkunjung ke kota Bau-Bau, Pulau Buton, cobalah untuk sholat di Masjid Waluyo atau sekedar berkunjung untuk menyaksikan sendiri keunikannya.